Apa kabar anak Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama ridho Allah, ikhlaskan hati, kuatkan tekad, raih cita-cita. Allahu Akbar. Baik, sebelum Ustazah mulai pembelajaran ini, Ustazah akan untuk penjelasan materi yang kedua, yaitu tentang bentuk, sifat, dan interaksi manusia dengan lingkungan. Ustazah akan lanjut, yaitu tentang bentuk, sifat, dan interaksi manusia dengan lingkungan itu yang seperti apa ya? Siapa yang anak Ustazah sudah tahu atau sudah mengerti sebelum Ustazah menjelaskan? Baik, Ustazah akan lanjut. Jadi nanti bentuk dan sifat interaksi manusia dengan lingkungan akan dibagi menjadi 4, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan, kemudian bentuk dan sifat interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian kualitas lingkungan, dan yang terakhir yaitu dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Yang akan Ustazah bahas terlebih dahulu adalah tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, di sini apa ya yang dimaksud lingkungan itu? Dan apa yang dimaksud dengan apa saja jenis-jenis lingkungan itu? Siapa anak Ustazah yang sudah mengetahuinya? Baik, Ustazah akan lanjut tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Yang pertama kita harus mengetahui yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dari interaksi tersebut terciptalah hubungan yang saling berkaitan di antara manusia dan lingkungannya. Adapun jenis-jenis lingkungan, di dalam jenis lingkungan ini yaitu di dalam lingkungan manusia dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Untuk keberlangsungan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan sosial budaya maupun lingkungan ekonomi. Adapun jenis-jenisnya di sini yaitu terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan ekonomi. Untuk selanjutnya yang pertama yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang telah ada dan terbentuk secara alami. Lingkungan alam terdiri atas berbagai sumber daya alam dan ekosistem dengan komponen-komponen di dalamnya, yaitu ada sumber daya alam dan ekosistem. Nah, seperti yang pernah Ustazah sampaikan di kelas 4 bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Untuk selanjutnya yaitu lingkungan sosial budaya, di mana lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan yang terbentuk akibat adanya interaksi manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya. Lingkungan ini dapat disebut juga dengan lingkungan sosial masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah manusia dan hubungan antara sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sebelum itu, Ustazah akan menjelaskan tentang manusia. Di manusia dalam lingkungan ekonomi, yang dimaksudkan adalah manusia adalah makhluk ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan jasmani, manusia selalu membutuhkan orang lain, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalkan, ketika kalian sedang sakit, kemudian siapa yang akan merawat anak-anak Ustazah? Otomatis orang tua. Dan contoh interaksinya seperti ini adalah seperti Ustazah dengan anak-anak Ustazah. Ketika Ustazah menjadi guru kalian, yaitu memenuhi kebutuhan kalian akan ilmu kalian, jadi kalian masih tergolong dengan masih membutuhkan kebutuhan orang lain.
Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia tidak hanya dapat menyesuaikan diri, manusia juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan itu. Nah, adapun yang di sini yaitu manusia bisa memanfaatkan lingkungan yang pertama sebagai tempat tinggal, tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, tempat untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama manusia atau makhluk lainnya, tempat menghasilkan sumber energi, sumber bahan mineral yang terdapat di dalam bumi bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, lingkungan dapat dijadikan tempat pelestarian flora dan fauna, serta sumber daya alam lain yang dapat dilindungi untuk dilestarikan. Untuk selanjutnya, yaitu bentuk dan sifat interaksi manusia dengan lingkungan alam sosial budaya dan ekonomi. Di sini, manusia pasti akan menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat tinggalnya. Bentuk dan sifat interaksi manusia terhadap lingkungan itu berbeda-beda. Hal itu terlihat dari peranan manusia dalam menjaga lingkungan. Ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersikap negatif. Nah, kategori dua ini ada yang bersifat positif dan negatif. Manakah anak-anak ustazah yang sudah menerapkan peranan manusia yang bersikap positif ataupun negatif? Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang memberikan keuntungan bagi lingkungannya. Hal ini dapat menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Apakah anak ustazah semuanya masuk kategori peranan manusia yang bersikap positif? Ustazah akan menjelaskan yang kedua, yaitu peranan manusia yang bersikap negatif. Di mana peranan manusia yang bersikap negatif ini yaitu peran yang memberikan kerugian atau merugikan lingkungannya dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini tergantung sikap dan kegiatan manusia itu sendiri dalam lingkungannya. Jadi yang negatif ini yang pernah Ustazah sampaikan bahwa Ustazah akan mengecek satu-satu, misalkan pensil kalian, apakah masih bisa dipergunakan atau tidak. Contohnya, terkadang anak ustazah yang di kelas, pensil masih panjang, kemudian masih bisa digunakan. Biasanya kalian suka mengorotin, dan otomatis kalian akan memubazirkan pensil tersebut. Padahal, pensil yang bagian luarnya itu yang terbuat dari kayu diambil dari pohon. Nah, ketika kalian tidak menggunakan pensil itu secara bijak atau secara baik, berarti anak-anak ustazah yang sering ustazah ingatkan untuk tidak mengurut pensil padahal bisa digunakan, ketika anak ustazah melanggar berarti anak ustazah belum menjalankan peranan manusia secara positif. Oleh sebab itu, anak tersebut masih peranan manusia yang bersifat negatif. Bahkan hal yang sederhana itu bisa mengakibatkan perusakan lingkungan di alam sekitar kita. Untuk selanjutnya, yaitu pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungan, yaitu dikategorikan dalam 3 bentuk. Nah, sebelum itu masih ustazah bahas bahwa segala kegiatan manusia, baik kecil maupun besar, pasti akan mempengaruhi dan membawa perubahan terhadap lingkungannya. Perubahan pada lingkungan tersebut akan berpengaruh pula pada kehidupan manusia. Misalkan tadi ya, masyarakat yang membendung sungai. Air dari bendungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menangani area pertanian, perikanan, dan sebagai sumber air minum. Contoh lainnya yaitu seperti pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar akan mengganggu pengguna jalan raya dan kenyamanan para pejalan kaki. Kemudian di sini Ustazah akan menjelaskan, yaitu tadi masuk pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungan. Jadi ada 3 ya kategorinya. Yang pertama yaitu Ustazah akan menjelaskan tentang individu menerima lingkungan.
individu menerima lingkungan apabila keadaan lingkungan sesuai atau cocok dengan keadaan individu. Dengan demikian, individu akan menerima keadaan lingkungan tersebut. Dan yang kedua, individu menolak lingkungannya. Jadi yang dimaksudkan adalah individu menolak lingkungannya apabila individu tidak sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dalam keadaan demikian, individu dapat memberikan bentuk atau perubahan pada lingkungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada individu bersikap netral. Di mana individu bersikap netral itu apabila individu tidak bisa sesuai dengan keadaan lingkungannya atau menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, tetapi tidak mengambil langkah-langkah untuk mengubah lingkungannya. Dalam keadaan demikian, maka individu bersifat pasif terhadap lingkungannya. Jadi, dalam individu bersikap netral ini, dia bisa menerima tanpa merubah perubahan yang ada di lingkungan tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu tentang kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Kualitas lingkungan dapat dilihat dari nyaman atau tidaknya suasana lingkungan tersebut bagi orang lain di sekitar. Kita wajib menjaga kualitas lingkungan karena lingkungan yang bersih dan sehat dapat membuat para penghuni lingkungan tersebut menjalani hari-hari yang nyaman dan tentram. Lingkungan yang berkualitas pun akan mengurangi ketegangan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia perlu secara rutin mengelola lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk selanjutnya yaitu dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Bentuk dan sifat interaksi manusia terhadap lingkungan masing-masing berbeda. Hal itu terlihat dari bagaimana peranan manusia dalam menjaga lingkungannya, yaitu terdapat peran yang bersikap positif dan peran yang bersikap negatif. Kemudian dampak negatif yang terjadi dalam lingkungan di antaranya pemanasan global, kemudian kenakalan remaja, kemudian ada kemiskinan dan kepadatan penduduk. Nah, Ustazah akan lanjut di sini yaitu Ustazah akan membahas terlebih dahulu tentang lingkungan. Kalian juga harus mengetahui lingkungan itu apa sih? Nah, lingkungan alam yang masih asri adalah lingkungan yang belum tercemar, dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan global. Nah, pemanasan global ini kan juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global itu. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, di mana pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim. Selain itu, pemanasan global juga turut menyebabkan berbagai kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kemudian pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca yang berlebihan. Di sini dalam kutikan yang berlebihan. Tetapi efek rumah kaca pun dalam porsi yang cukup atau tidak yang berlebihan, sama dalam Islam ya, hal yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Tetapi efek rumah kaca yang tidak berlebihan memang itu dibutuhkan oleh bumi. Jadi segala makhluk hidup yang ada di bumi, jika tanpa adanya efek rumah kaca itu, bumi akan menjadi terasa sangat dingin. Nah, akan tetapi apabila gas-gas rumah kaca, ada uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana, telah berlebihan di atmosfer, maka akan mengakibatkan pemanasan global. Nah, itu jika efek rumah kacanya terlalu berlebihan. Kemudian di sini, apa sih efek rumah kaca itu? Nah, di sini pemanasan permukaan bumi akibat panas matahari yang terperangkap di dalam atmosfer. Sebagian besar pemanasan global disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri.
Nah, kegiatan manusia yang menimbulkan pemanasan global antara lain misalkan pembakaran minyak bumi, kemudian batu bara, ada gas alam, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yang pernah kita alami ya, kemudian asap kendaraan dan pabrik. Hasil-hasil pembakaran terutama minyak bumi dapat menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang menghambat radiasi panas ke ruang angkasa. Pembukaan lahan dengan penebangi pohon pun turut mengakibatkan jumlah CO2 menjadi meningkat karena menurunkan penyerapan CO2. Itu dampaknya pemanasan global. Kemudian di sini ada pengaruh pemanasan global. Pemanasan global yang terus-menerus dapat menimbulkan berbagai kerusakan, di antaranya naiknya permukaan air laut, perubahan cuaca yang tidak menentu, punahnya habitat dan kekeringan. Oke, di sini ada pengaruh pemanasan global, yaitu ada 4. Dan yang pertama, naiknya permukaan air laut. Dengan adanya pemanasan global, bongkahan es glacier yang terdapat di kutub utara dan kutub selatan menjadi cair. Akibatnya, permukaan air laut di seluruh dunia menjadi naik. Naiknya permukaan air laut dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan pemukiman penduduk yang berada di pinggir pantai. Dan yang kedua yaitu gangguan cuaca. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir, sedangkan daerah yang mengalami kemarau panjang dapat mengalami kekeringan. Selain itu, angin ribut dan badai tropis pun dapat muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu punahnya habitat. Beberapa habitat di kutub selatan dan kutub utara terancam punah akibat mencarinya es yang menutupi daratannya. Di tempat lain, beberapa tanaman tertentu juga tidak dapat tumbuh karena musim kemarau yang berkepanjangan. Dan yang keempat yaitu perubahan musim panen. Hal ini disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan sehingga daerah pertanian kekurangan air dan mengalami kekeringan. Bahkan dampak-dampak yang seperti ini yang akan kita alami. Baik, cara mengurangi efek pemanasan global. Yang pertama, yaitu penggunaan minyak bumi secara efisien. Kita dapat mengurangi efek pemanasan global dengan mengganti kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, kendaraan yang menggunakan tenaga matahari, listrik, atau menggunakan bahan bakar biogas. Yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah. Jika mempunyai pekarangan rumah yang luas, ajaklah keluarga untuk menanam berbagai pohon. Jadi marilah kita budayakan kegiatan menanam pohon mulai dari sekarang. Jadi di sini tumbuh atau pepohonan dapat menyerap gas karbon dioksida. Jadi semakin banyak tumbuhan atau pepohonan, maka kadar pemanasan global pun akan semakin berkurang. 1 orang menanam pohon, insya Allah itu akan bisa mengurangi efek dari pemanasan global. Kita harus bisa menjaga bumi kita karena bumi kita tempati. Jadi itu adalah bumi adalah tempat tinggal kita. Yang selanjutnya, menggunakan sumber daya alam secara hemat. Menggunakan peralatan yang hemat listrik, mematikan lampu pada siang hari, menghemat penggunaan kertas, memilih kendaraan yang hemat BBM, dan lebih baik lagi jika kita menggunakan kendaraan umum untuk menjalani aktivitas sehari-hari, tidak dengan menggunakan kendaraan pribadi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Bisa diperhatikan, ada jenis-jenis lingkungan, ada lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, ada lingkungan ekonomi.
alam adalah lingkungan yang telah ada dan terbentuk secara alami, tadi seperti sudah dijelaskan. Dan di sini ada contohnya, Danau Toba adalah contoh lingkungan alam. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang terbentuk akibat adanya interaksi antar manusia dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, bermain bersama teman adalah contoh interaksi dalam lingkungan sosial budaya seperti dalam gambar. Lingkungan sebagai tempat bersosialisasi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan manusia antara sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, seperti yang sudah saya siapkan di gambar, salah satu lingkungan ekonomi adalah pasar. Nah, untuk selanjutnya, adapun dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Ada lingkungan alam. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pengaruh pemanasan global, contohnya, naiknya permukaan laut, gangguan cuaca, punahnya habitat, perubahan musim panen. Adapun cara mencegah pemanasan global seperti contoh menggunakan minyak bumi secara efisien, menggunakan sumber daya alam secara hemat, menanam pohon di rumah pekarangan. Lingkungan sosial budaya dan ekonomi, adapun kenakalan remaja, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Penyebab kenakalan remaja yaitu kurangnya perhatian keluarga. Itu juga dapat menyebabkan kenakalan remaja. Bagaimana mengatasi kenakalan remaja? Yaitu dengan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Seperti ada yang dalam gambar ya, mengatasi kenakalan remaja, adapun juga yaitu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif bersama keluarga secara bersama. Kemudian adapun penyebab kemiskinan, bencana alam dan malas bekerja. Kemudian mengatasi kemiskinan, adapun membantu sesama dengan memberi sumbangan. Contoh yang biasa kita lakukan seperti berinfak, itu juga salah satunya. Kemudian penyebab kepadatan penduduk, angka kelahiran yang masih tinggi. Jadi angka kelahiran dan kematian tidak seimbang. Dan dampak kepadatan penduduk, yang pertama kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya udara bersih. Jadi karena kurangnya ketersediaan lahan, jadi pohon-pohon itu ditebang untuk pemenuhan lahan penduduk. Otomatis kalau kerusakan lingkungan akibat kebakaran di tahap penahapan perataan lahan untuk pemukiman, kemudian ketersediaan air yang makin sedikit. Nah, itulah dampak-dampak juga dari kepadatan penduduk. Semakin padatnya penduduk, otomatis kita membutuhkan tempat tinggal yang lebih. Lingkungan tempat tinggal yang lebih juga akan menggeserkan nih pohon-pohon, kemudian banyaknya pohon-pohon yang ditumbang, kemudian gunanya untuk perluasan lahan. Itu yang juga mengakibatkan hutan kita akan semakin menipis. Oleh sebab itu adanya kayak longsor, banjir, itu juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan penyebabnya adalah manusia. Semoga anak-anak ustazah tidak termasuk menjadi kategori yang tersebut, karena kita dititipi Allah Subhanahu wa taala yaitu kehidupan di dunia ini. Alangkah lebih baiknya kita bisa menjaga lingkungan alam sekitar kita sebagaimana Allah sudah menitipkan hal-hal yang baik di dunia ini.
Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah harap penyampaian Ustazah bisa anak-anak Ustazah pahami. Kurang lebih Ustazah mohon maaf jika ada kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangannya hanya Ustazah. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.